Oke, kemudian untuk mencetak nilai predikat A, caranya jika IPK-nya lebih besar atau sama dengan 80, maka yang akan dicetak adalah Anda lulus dengan predikat A, kemudian dengan nilai rata-rata IPK. IPK ini merupakan nilai atau value dari variabel IPK, di mana IPK ini merupakan hasil dari operasi aritmatika dari fungsi variabel sebelumnya. Oke. Untuk pencambangan yang pertama, jika IPK lebih besar atau sama dengan 80. Kemudian yang kedua, if yang kedua, jika IPK lebih besar atau sama dengan dari 80, ini 90 kategorinya 80, maka yang akan dicetak itu Anda lulus dengan predikat B. Kemudian dengan nilai rata-rata IPK. IPK ini merupakan untuk mencetak value dari hasil operasi aritmatika tadi. Statement yang ketiganya, pencambangan yang ketiga, untuk IPK lebih besar atau sama dengan 65, maka yang dicetak adalah Anda lulus dengan predikat C dengan nilai rata-rata IPK. Untuk pencambangan yang keempat, if untuk IPK lebih besar dari sama dengan 50, maka Anda belum lulus dengan predikat D dan harus misalkan remedi. Dengan nilai rata-rata IPK. Kemudian untuk statement yang terakhirnya, jika kurang dari 50, jika nilai hasil daripada perhitungan aritmatikanya menunjukkan hasil di bawah selain logika di atas, maka yang akan dicetak adalah blok yang paling bawah, itu Anda belum lulus dengan predikat E dan harus mengulang. Dengan nilai rata-rata IPK
kemudian break. Untuk menguji apakah kode program yang sudah kita buat benar atau enggak, tekan F5 untuk compile program. Nah, misalkan silakan masukkan pilihan Anda. Misalkan Pickers, karena kita pilih aja input yang nomor pertama, karena untuk option yang 2 dan 3 kita belum membuat logikanya. Selamat datang. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, selamat datang mahasiswa Pickers. Masukkan nama Anda, misalkan Iwan. Memasukkan NIM Anda. Kemudian nilai semester 1 misalkan nilainya 90, semester 2 90 dan nilai praktik 90, maka akan bisa Anda lulus dengan predikat A dengan nilai rata-rata 90. Itu sekarang kita akan membuat untuk pencabangan case 2 dan case 3-nya. Nilai rata. Karena operasi yang terdapat pada pilihan 2 dan 3 hampir sama dengan untuk pencabangan yang pertama. Untuk lebih cepatnya kita copy aja mulai dari sini sampai kode breaknya, kita copy, kemudian kita kopas. Nah, sekarang kita tinggal mengganti untuk mahasiswa TMD itu. Begitu pula untuk case yang ketiga. Pada cara yang sama, mahasiswa TKJ. Nah, jangan lupa untuk memberikan pencabangan default, dimana pada statement kondisi switch case itu default itu dijadikan untuk exception, dimana ketika nilai yang diinputkan atau pilihannya bernilai true input, maka yang akan dicetak itu case 1, 2, dan 3. Dan jika bernilai false, maka yang akan dicetak yaitu pada kode blok default. Kita akan tambahkan untuk wordingnya, bukan Anda belum memasukkan pilihan yang tepat. Silahkan masukkan pilihan yang tepat. Kemudian break. Kita tambahkan fungsi goto, dimana ketika pada statement exception ini yang dicetak inputannya dicetak salah, maka akan kembali pada program utama. Oke, kita akan langsung mencobanya. Compile program dengan menekan F5. Nah, misalkan kita masukkan input untuk pilihan yang kedua untuk mahasiswa TMD, misalkan selamat datang mahasiswa TMD. Nah, kemudian caranya akan sama seperti itu. Masukkan nama, kemudian name 80, dan kita menginputkan untuk nilai semester 1, 2, kemudian nilai praktek. Nah, setelah itu akan dicetak Anda lulus dengan predikat B dengan nilai rata-rata 80. Nah, pada file program ini, kode program ini bisa kita lihat. Yang pertama, kita deklarasikan dulu konstantanya, di mana konstanta bertipe integer dengan nama variable max itu bernilai 3. Kemudian pada fungsi kelas mainnya kita deklarasikan dulu 3 tipe data. Yang pertama variable name pilihan dengan bertipe integer, kemudian yang kedua variable array dengan nama variable
nama bertipe char. Kemudian yang ketiga yaitu deklarasi variabel dengan nama nilai semester 1, 2 nilai praktek, kemudian IPK bertipe data double. Nah, kemudian kita cetak dengan menggunakan perulangan switch pilihan, switch case. Untuk pencambangan pertama case 1 untuk menghitung nilai daripada mahasiswa TIKES. Kemudian untuk case kedua yaitu untuk menghitung nilai pada mahasiswa TMD, dan yang ketiga itu TKJ. Dan bila mana input yang dimasukkan di sini, input pilihan input dalam variabel pilihan itu tidak cocok di antara case 1, case 2, dan case 3, misalkan yang terdapat, maka yang akan dicetak yaitu kode blok default. Nah, kode blok default ini merupakan exception di mana ketika untuk menampung nilai input yang salah, dimana ketika salah akan mengeluarkan warning Anda belum masukkan pilihan yang tepat, dan akan dikembalikan kepada awal program. Kira-kira seperti itu. Demikian representasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.